Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamari nabiyyin wa sidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati jamil ahli silsilah tariqah qadiran naqsyabandiyah ma'asriyalaya wa bil khusus syekhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina hadratu Syekh Muhammad Abdul Basit sallallahu sirah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Para muhtaram, para wakil talqin, para mubalik, para asatiz, ikhwan dan akhwat dari Kehadiran Syabania, Pondok Pesantren Suryalaya yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita menyembah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah dijadikannya kita sebagai seseorang yang tergolong dalam kelompok yang tergabung dalam dua huruf, man dan yasha, orang yang dikehendakinya. Karena tidak semua orang mampu menikmati amalan ini atau ingin mempelajari amalan ini. Jangankan orang biasa, paman Nabi saja, Abi Thalib saja, yang kesehariannya bersama Nabi, kemana-mana selalu bersama dengan Nabi, bahkan mengurus Nabi, tapi hingga akhir hayatnya tetap tidak mau menerima apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra dan Bismi Rabbik. Iqra itu materinya adalah kalimat La ilaha illallah, udah pengersa Allah. Dan Bismi Rabbik adalah 4 ketuk zikir khafi yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Maka tidak salah ya ketika pengersa Abah Anu menyampaikan kepada pengersa Abah ketika itu dikisahkan di Suryalaya, setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, pada saat itu jemaah sangat membludak, bahkan sampai ke jembatan, orang-orang satu membludak sekali. Pengersa Abah menyampaikan kepada Abah saat itu, sakia ngalagedetna teh cang tantu 20%-an menjadi segini membludaknya, segini banyaknya ikhwan. Ada yang dari Singapura pada saat itu, ada yang dari Malaysia. Belum tentu 20% yang jadi. Dan sekarang sudah terlihat 20%-nya para mashabah Anom, sabda Anom itu terbukti sekarang. Terlihat dari mana? Begitu banyaknya orang dulu mengagumi Abah Aus. Dulu orang banyak banget yang cinta sama Ajengan Gaus. Bahkan salah satu wakil talqin pun menyampaikan bahwa bagi saya Ajengan Gaus adalah tafsir bagi Abah Anom. Namun ketika Allah telah menetapkan bahwa pengersa Abah adalah penerus dari Abah Anom, mereka yang mengagumi itu pun malah membenci, membalik mencaci, membenci pengersa Abah. Sehingga pengersa Abah pun sempat memberikan respon terhadap mereka yang mempertanyakan bukti otentik kemursidan. Mana bukti otentiknya? Pengersa Abah menyampaikan, bukti otentik itu yang benci, yang tadinya cinta, yang tadinya dekat, sekarang jadi benci, sekarang jadi jauh. Yang tadinya suka, sekarang jadi yang menghina. Itulah berbagai macam bentuk contoh-contoh dari orang-orang yang tidak ingin atau belum mau mengikuti kehendaknya. Dan kita alhamdulillah bersyukur kita dipertemukan dengan seorang guru yang memang memiliki sanad sampai ke hadrat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya, ibu mengamalkan amalan ini dari mana? Dari Abah Aus. Abah Aus dari mana emang? Dari Abah Anom. Abah dari mana? Dari Abah Sepuh. Sampai terus sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu pentingnya sanad itu, silsilah itu gitu penting. Jadi kita jelas nih kita amalan kita dari mana jelas ada kesinambungannya. Karena yang lain belum tentu. Dapat amalan dari mana? Oh dari hadis ini, dari sahabat Nabi. Tapi kan tidak ketemu dengan sahabat. Bukan berarti tidak mengamalkan, tapi silakan diamalkan. Cuma kita penting juga dalam toriko itu adalah sanad, memiliki sanad keamalan, sanad keilmuan, sangat penting itu.
Terutama amalan kita ini, amalia kita ini. Amalia kita ini sudah amalan yang paling utama, yang paling mantap, yang paling tinggi. Karena sabda pengarsa Abah Anom, ya, puluhan tahun di torikoh lain, belum tentu basah telapak kakinya. Ya, jadi puluhan tahun mengamalkan amalan-amalan lain, belum tentu basah telapak kakinya. Tapi mengamalkan amalan ini tidak hanya basah telapak kaki, tapi kita menyelam, nyemplung ke dalam. Keutamaan torikoh kita itu. Karena terbang menuju Allah, amalan kita itu. Membuat seorang hamba itu terbang menuju Allah. Dengan apa? Dengan amalan hati, zikir khofi, di mana hati ingat, serta pengersa bos, di mana hati ingat, maka ia terbang kepada yang diingatnya. Bahkan saat itu pengersa memberikan contoh. Bapak-bapak di sini melihat Abah ada di depan bapak-bapak. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak tahu kalau Abah baru saja pulang dari Mekah. Karena apa? Ya hati. Bapak-bapak dan ibu tidak tahu bahwa Abah pulang saja, baru saja dari jagat aras. Karena kenapa? Hati. Terbang itu hati. Menuju kepada yang diingatnya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ingat kepada Abah Aus, pada saat itu juga kita terbang menuju bersama dengan pengersa Abah Aus. Makanya dulu di jagat aras, pengersa Abah Aus dan sering menyampaikan juga dalam beberapa forum, saya termasuk orang yang untung apabila saya ingat istri saya, lalu istri saya sedang ingat kepada Allah. Saya terbawa ingat kepada Allah. Tapi akan saya adalah orang yang konyol dan rugi apabila saya ingat istri saya tidak ingat kepada Allah, apalagi ingat kepada orang lain. Tapi saya akan menjadi orang yang pasti beruntung apabila saya ingat guru saya. Karena guru saya pasti sedang bersama dengan Allah dan saya pun terbawa jadi orang-orang yang ingat dan bersama dengan Allah. Jadi mengingat guru terbawa akan kemuliaan guru. Ya, jadi kita ingat Abaos saja. Kalau kita ingat Abaos sudah pasti untung. Karena Abaos pasti sudah bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Allah. Nah, cuma kan hati kita suka kemana-mana. Ya, makanya ada yang lagi sholat, tapi sedang ngantor. Ada gitu ya? Lagi sholat tapi sedang ngantor. Ada. Ada yang sholat tapi sedang masak. Ada. Itu. Contohnya apa? Lagi sholat, Allahu Akbar. Ingat kompor belum dimatiin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Setrikaan belum dicabut. Allahu Akbar. Tiba-tiba hujan. Aduh, jemuran belum diangkat. Allahu Akbar. Kunci mobil tadi di mananya narona teh? Jadi sepanjang sholat ingatnya kunci mobil terus. Sholat enggak, dapat kunci mobil juga enggak. Nah, ya, perbuatan siapa itu? Perbuatan kita, perbuatan saya. Ya, dulu ada seorang profesor, ya profesor nih, profesor, rektor IKIP Bandung, ngomong kepada Abah Anum. Assalamualaikum Abah, saya mau ziarah ke Abah, tapi saya tidak sholat. Gitu. Sama Abah Anum direspon, kalau mau ziarah ke Abah mah silakan, bager, Abah mah tidak suka nyuruh sholat. Datanglah profesor ini menghadap kepada Abah Anum. Abah Anum pun kembali menjelaskan, Profesor, Abah mah tidak suka nyuruh sholat. Yang suka nyuruh sholat mah Allah. Abah juga disuruh. Ketika terdengar kumandang suara azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abah Anum seperti biasa bergegas langsung menuju ke tempat sholat. Profesor juga ikutan sholat. Abah, saya juga ikut. Kata Abah Anum, bukannya tidak sholat? Abah, sebelumnya saya itu kalau sholat pikiran saya suka di kantor. Jadi saya sholat tidak, ke kantor pun tidak. Jadi mending saya berhenti sholat saja sekalian gitu katanya. Setelah oleh Abah Anum diberikan talqin zikir, ditanamkan kalimat zikir, kalimat thayyibah di dalam hatinya. Nah, barulah ia merasakan bahwa inilah baru sholat. Karena sholat itu adalah hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka selingkuh. Ya, naudzubillah. Apa itu selingkuh? Mulut mengucapkan Allahu Akbar. Lisan mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ketika menyebut itu,
Malah hatinya tidak menyebut Allah, tapi menyebut nama yang lain, mengingat yang lain. Lisannya bilang Allah Maha Besar, tetapi di dalam hatinya mengucapkan, oh, kunci mobilku lebih besar, hartaku lebih besar, jabatanku lebih besar. Jadi ketika sholat pikirannya kemana-mana, suka melayang terbang entah kemana. Jadi itulah kenapa ada orang yang sholat tapi tidak sholat. Kenapa? Ya raganya sholat. Dan itu juga dinilai kebaikan oleh Allah. Tapi apakah itu diterima kita tidak tahu. Cuma yang sudah pasti dalam kitab Fathul Jalil fi Alamati Mursyid Kamil, pengarang Sa'ab memberikan pengertian bahwa orang-orang yang termasuk mendirikan sholat itu, muqimah sholat itu adalah orang yang mampu menjaga dua sholat dalam dirinya. Pertama, sholat zohir dan sholat batin. Artinya apa? Sholat zohir dengan peragaan syariatnya sesuai, takbiratul ihramnya bagus, wudunya sempurna, rukun-rukun sholatnya ditepati. Itu sholat zohir itu. Sebagaimana diajar ilmu fikih. Nah, sholat batin itu adalah hadirnya hati selalu bersama dengan Allah. Makanya sabda pengarsa Abah dulu, jangan suka mencari khusyuk di dalam sholat. Apabila di luar sholat itu tidak khusyuk. Kenapa? Contohnya gini, aktivitas kita di luar sholat kan banyak. Mulai dari ke kantor, ngurus, ada ibu-ibu ngurus anak, kalau mahasiswa dia kuliah, kalau pengusaha dia dagang, ke pasar, kantor. Nah, kita kan ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas kita itu kan tidak mungkin hanya sejam. Tapi bisa 2 jam, 3 jam, bahkan 7 jam. Nah, apabila kita selama 5 jam itu, apabila aktivitas kita selama di luar sholat itu tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka jangan harap aktivitas kita yang sedang sholat yang hanya 5 menit, 10 menit itu bisa ingat kepada Allah. Karena 1 jam saja kita lupa kepada Allah. Apalagi 15 menit kita bisa lupa juga kepada Allah. Ya Pak sahabat pun akan menyampaikan tega mengurus anak 5 jam, mengurus anak orang lain 3 jam, ngajar, dagang 10 jam, 7 jam. Tapi kok tidak punya wudhu itu. Mendalam rangka menunggu sholat. Harus itu ya. Harus kita biasakan untuk selalu punya wudhu. Karena semenjak pulang dari umroh tahun 2015, pengarsa Abah datang dan menyampaikan setiap kali selesai buang air kecil, buang air besar, selalu dawam wudhu, langsung ambil wudhu dengan niat menunggu sholat. Jadi kalau kita sudah punya wudhu dari jam 10 dan zuhur itu jam 12, dan ketika tiba waktu sholat dan kita melaksanakan sholat, maka dari jam 10 sampai jam 12 itu yang totalnya 2 jam, itu dihitung sholat. Fa'ina intaziru sholati as-sholat. Sesungguhnya menunggu sholat itu adalah sholat. Nah, luar biasa amalan kita ya. Karena ya kenapa oleh Abanom tadi saya sampaikan disebut amalan ini utama banget, paling utama, paling karena jika ditinjau dari keutamanya kan luar biasa. Melaksanakan sholat subuh lalu disambung dengan sholat isyraq, itu kan pahalanya haji dan umroh kalau dihitung itu. Apabila kita melaksanakan satu rakaat saja, tapi ada zikir hati nih, itu nilainya 100 rakaat. Apabila kita melaksanakan amalia maghrib sampai isya, dan di antara maghrib dan isya itu kita laksanakan dengan wirid-wirid khotaman, dan tidak ngobrol, apalagi melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak penting, itu nilainya 12 tahun ibadah tanpa cacat. Dari keutamaannya saja sudah luar biasa. Satu kali kalimat zikir la ilaha illallah mampu menghapus 4.000 dosa besar. Itu luar biasa. Ya. Bahkan zikir dalam hati kita ini, ya, ketika kita bersama dengan Allah kan pasti insya Allah akan memberikan kelapangan dalam hidup kita. Ya, kita kalau bersama dengan orang yang punya mobil Alphard aja, kita kan bisa naik mobil Alphard. Bersama dengan orang yang punya banyak uang, ya setidaknya kita kebagian juga hidup enaknya. Atau kita berteman dengan orang yang punya jabatan, setidaknya kita bisa masuk ke kantornya, bisa ikut main kantornya, walaupun kita tidak punya jabatan yang setinggi dia. Karena kita bersama dengan orang-orang itu. Nah, apalagi kita bersama dengan Allah yang punya jabatan, yang mempunyai segalanya, semuanya selamanya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allah berkahi dengan istiqomah mengamalkan ajaran amalan pencipta kesucian jiwa. Barakatuh wa hormati Syekh Muhammad Abu Sa'id. Al-Fatihah. Jangan lupa nanti tanggal 25 hari Minggu, apalagi yang ikhwan yang dekat sekitaran Bandung ataupun Cianjur, untuk meramaikan manakiban di Masjid Agung Cianjur, insya Allah dihadiri oleh pengarsa Abah. Dan juga nanti Istiqlal
tanggal 8 Januari sama-sama kita ramaikan, ya, kita ramaikan Istiqlal, kita memerdekakan Masjid Istiqlal dengan kalimat merdeka, yaitu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.